Karena orang-orang ini sudah kehilangan pamor. Intinya seperti itu. Yang dilihat dari tarot sini, mereka sudah kehilangan pamor. Apa kabar Pak Koko Antoni? Selamat sore, kabarnya baik selalu, tetap semangat. Oke, Koko sebagai ahli tarot bisa melihat prediksi soal Roy Suryo yang dalam proses dalam perkara ijazah yang dilaporkan oleh Pak Jokowi sudah naik ke penyidikan di Polda Metro Jaya. Nah, Koko sendiri melihat dari kartu tarot gimana nih perkembangan proses itu? Apakah akan lanjut ke pengadilan apa gimana nih? Oke, saya Koko Antoni dari Rumah Tarot. Hari ini akan membuka kartu tarot Roy Suryo ya, dengan perjalanannya dengan Bapak Jokowi ya. Kalau dilihat dari tarot, keadaan Roy Suryo untuk saat ini, keadaan dia untuk saat ini sebenarnya ketakutan ya. Ketakutan yang mana bahwa ketakutan yang sudah dia perbuat untuk saat ini, yang mana harus dia pertanggungjawabkan. Sehingga apapun yang terjadi nanti, ini kasus tetap berjalan ya. Kalau dilihat dari tarot di sini, sebenarnya dari pihak Bapak Jokowi sendiri sebenarnya ada titik pengampunan. Tapi karena ini udah masuk proses hukum, otomatis berjalan. Berjalan dalam arti kata tetap akan ada terjadi sesuatu dalam tanda kutip dari prediksi Koko sendiri. Ya sebenarnya di sini terlihat ada satu perdamaian ya. Tapi perdamaiannya ini sendiri harus bentuk bertanggung jawab. Yang mana apa yang sudah dipertanggungjawabkan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Roy Suryo sendiri harus bertanggung jawab. Sehingga kasus ini akan berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Nah, makanya Roy Suryo di sini ingin mencari pembelaan diri. Pembelaan diri dalam arti kata ada rasa ketakutan atau gimana? Kalau dibilang ada rasa ketakutan, memang ini ketakutan. Roy Suryo ini butuh dukungan, tapi banyak orang yang ibaratnya mulai turun, mulai meninggalkan dia. Nah, ini dia. Makanya Roy Suryo di sini ketakutannya luar biasa. Kalau dilihat dari tarot di sini, ibaratnya susah makan, susah tidur. Nah, ini yang terlihat. Tapi dari pihaknya pelapor atau Pak Jokowi sendiri juga tetap proses akan berjalan nih. Ya kalau dari pihaknya Bapak Jokowi sendiri sebenarnya sudah menyerahkan sepenuhnya ke pihak yang berwajib ya. Jadi tinggal pihak berwajib yang ibaratnya mengambil satu tindakan. Nah, paling tidak di sini ibaratnya memberikan titik jerah lah kepada Roy Suryo ya. Tapi dari pihak Bapak Jokowi sendiri ini sudah menyerahkannya ke yang berwajib untuk menyelesaikan semua permasalahannya. Koko melihat dari prediksi Koko sendiri, apa sih yang motif Roy Suryo CS atau orang lain untuk membedah keaslian seorang ijazahnya Pak Jokowi, kan dia mantan presiden. Ya sebenarnya di sini yang pertama kali itu faktor sakit hati. Nah, ini dia ya. Jadi dari Roy Suryo CS sendiri sebenarnya banyak yang sakit hati. Nah, jadi mencarilah celah kelemahan dari Bapak Jokowi. Nah, ini dia. Makanya mereka ini sakit hati sebenarnya, bukan untuk ibaratnya menjatuhkan ya. Karena bagaimanapun Bapak Jokowi kan sekarang ini bukan tidak presiden lagi lah ibaratnya. Tapi paling tidak di sini ingin membalas dendam. Ya, tapi balas dendam mereka ini yang mana semua ini direkayasa. Nah, makanya di sini Roy Suryo jadi kelabakan. Nah, jadi rasa sakit hatilah yang memulai kejadian ini. Sakit hati dalam konteks saat dia memimpin atau gimana nih kok? Kalau dilihat dari tarot di sini, sakit hati ini ibaratnya secara pribadi. Ya, bukan ibaratnya secara bersama-sama, enggak. Jadi pribadi. Ya, pada waktu Bapak Jokowi menjabat, banyak yang ibaratnya keluh kesah mereka ini tidak ditanggapi karena tidak memiliki kualitas menurut Pak Jokowi. Jadi mereka merasa sakit hati. Nah, karena mereka mengejar sampai Bapak Jokowi tidak jadi presiden lagi, karena mereka masih ada rasa sakit hati dan dendam ini, makanya dicecer terus. Nah, akhirnya apa? Niat buruk, niat jahat akhirnya kembali lagi kepada orangnya. Siapa yang memulai? Namun dalam proses laporan polisi naik ke penyidikan, apakah nanti banyak orang-orang yang dianggap dugaan akan jadi TSK? Kalau dilihat di sini orang udah pada banyak yang mundur. Orang banyak yang mundur karena menurut mereka di sini sudah tidak penting lagi. Nah, itu dia. Karena ini dendam pribadi. Mereka sendiri ini hanya ikut-ikutan. Akhirnya banyaklah yang ibaratnya memutuskan untuk menarik.
Nah, akhirnya meruncinglah ke Roy Suryo sendiri nantinya ini. Ini akan terjadi. Kemarin kan juga mantan presiden itu Pak Jokowi pulang dari liburan dengan semeringah ditanya media dengan maskin kisruhnya soal ijazah. Momen kata-kata dia bahwa nanti proses hukum tetap berjalan di pengadilan dan dia akan menunjukkan ijazah di pengadilan. Apakah itu kata yang benar-benar akan ditunjukkan? Ya sebenarnya di sini Pak Jokowi ini hanya mengambil titik tengahnya, ya, karena buat dia satu kisruh ini yang tidak bermanfaat untuk hidup dia, hanya buang-buang waktu. Nah, makanya dengan jawaban seperti itu, simpel seperti itu, makanya biar terselesaikan, biar pihak berwajib yang berurusan. Karena Pak Jokowi sendiri kalau dilihat dari taruh di sini, dia sudah tidak mau ngurusin sebenarnya ini. Dia udah nggak mau ngurusin. Karena buat Bapak Jokowi sendiri, ibaratnya apa yang dia lakukan ini udah benar. Ini orang-orang yang tidak sejalan dengan dia aja, orang-orang yang sakit hati aja sebenarnya. Makanya statement Pak Jokowi ini sederhana, singkat, padat. Tapi memang kesabarannya juga ada batasnya ya kok ya. Kalau dilihat dari taruh di sini, sebenarnya kesabaran Bapak Jokowi ini udah melampaui batas ya. Karena dia sudah bisa mengimbangi, dia membentengi diri, jangan sempat dia emosi. Nah, makanya Pak Jokowi ini menyerahkan kepada pihak yang berwajib, biar pihak yang berwajib lah yang nanti membuka semua kasus ini. Ya, karena kalau dibutuhkan baru Pak Jokowi hadir. Ini yang terlihat dari tarot. Karena buat Pak Jokowi sendiri masih banyak urusan yang harus dibenahi, yang lebih jauh lebih penting dari permasalahan ijazah. Jadi melatar belakangan ada dugaan politik itu gimana tuh di belakangnya? Ya sebenarnya ini tidak ada ya, latar belakang politik sebenarnya nggak ada. Ini hanya dendam pribadi. Kalau dilihat dari tarot di sini hanya kekecewaan. Ya, tidak ada hubungan untuk ke politik. Karena apa? Karena semuanya ini sudah berlalu. Ini semua udah berlalu. Ya. Jadi ini hanya dendam politik. Ya, dendam politik yang masuk ke dalam pribadi. Nah, akhirnya terjadilah seperti ini, membawa atas namakan politik. Padahal tidak ada yang dipolitikkan di sini. Intinya seperti itu. Tapi kan dari pihak tim restoratif juga merasa dikriminalisasi dengan naiknya penyidikan ini gimana tuh? Ada nggak unsur? Ya, sebenarnya posisi di sini kalau dinaikkan pun memang ini sudah kewajibannya, memang ini sudah waktunya. Nah, makanya nggak bisa lagi mau ditarik turun segala macam karena mengikuti jalur proses hukum. Nah, makanya di sini Pak Jokowi hanya bisa tertawa. Yang ibaratnya mereka yang mengulur, mereka yang menaik, mereka yang memojokkan, tapi mereka sendiri yang kelabakan. Ini yang terjadi saat ini. Makanya banyak dari pendukung-pendukungnya Roy Suryo ini yang mengundurkan diri. Nah, mereka juga tidak mau masuk terlalu dalam karena apa? Karena reaksi dari Pak Jokowi sendiri sebenarnya ini adem ayem. Ya, dia bawa dengan kesabaran. Nah, ini dia. Jadi mereka ini dari pihak Roy Suryo sendiri yang panas sendiri. Tapi kan kemarin juga ada pihak orang untuk mengatakan ini dicetak di pasar pramuka ijazah itu. Gimana tuh kata pramuka? Ada nggak sih di kartu tarot terbuka? Kalau dilihat dari taruh di sini, ini hanya orang-orang yang mencari sensasi aja. Ya, orang-orang yang tidak mau memiliki satu tanggung jawab. Kalau dilihat di taruh di sini, orang yang bicara seperti itu langsung masuk ke proses hukum. Ini orang juga lari. Ini terlihat jelas dari tarot. Ya, ini hanya untuk mengkisruhkan saja suasana biar makin rame. Nah, padahal itu tidak terlihat. Ini tidak terlihat. Bukan saya berarti membela Bapak Jokowi, tidak. Saya berdasarkan kartu tarot. Apa yang saya katakan ini berdasarkan kartu tarot. Ya, jadi orang-orang yang membuat satu statement di mana statement ini yang mengkisruhkan. Ya, orang-orang yang memang tidak suka dengan Pak Jokowi, maka mereka ngambil statement seperti itu. Jadi langkah-langkah akan terjadi sesuatu itu pasti akan ada ya. Ya, kalau memang langkah ini berjalan, ya, karena bagaimanapun namanya orang ini kan pro dan kontra. Nah, intinya seperti itu. Makanya banyak orang yang pro ke Pak Jokowi hanya bisa diam, hanya bisa ketawa melihat orang-orang yang mencari celah. Pada dasarnya kalau kita memiliki pola pikir yang pintar, ya, tidak masuk sampai ibaratnya memfitnah. Makanya dari pro-nya Pak Jokowi sendiri tidak mengambil pusing. Ini orang-orang yang tidak kesampaian aja sakit hatinya, ini yang mengambil tindakan. Ini yang terlihat jelas dari kartu tarot saya. Ini dia. Tadi statement fakultas yang menyatakan dia kuliah dan dia lulus itu juga sudah menyatakan dari prediksi ini prediksi loh ya. Benar. Kalau dilihat dari tarot di sini, sebenarnya dari universitasnya pun ini udah ketawa semua, ya, ketawa semua kenapa, ya.
Jadi orang-orang yang punya intelektual tinggi, ya, ini mengakui. Nah, ini yang mengakui bahwa Bapak Jokowi pernah kuliah di sana, mendapat gelar di sana. Nah, dibandingkan orang-orang yang tidak punya pola pikir, yang mengandalkan hanya rekayasa aja, ini kan udah bertolak belakang. Sebenarnya gampang kan, tinggal rektornya, tinggal pengurusnya, apa teman-teman segala macam dibawa segala macam. Ini kan beres permasalahannya sebenarnya. Tapi ini hanya mengkisruhkan. Karena apa? Karena orang-orang ini sudah kehilangan pamor. Intinya seperti itu. Yang dilihat dari tarot sini, mereka sudah kehilangan pamor. Mereka sudah takut. Nah, makanya mereka mencari pembelaan diri. Padahal membela diri mereka malah menghilangkan lebih dalam lagi pamor mereka. Lanjut ke dikitnya spill, Bang. Oh, jadi intinya ada dugaan dari prediksi itu, ini momen-momen pansos doang, Bang. Ya ini jelas, yang terlihat dari tarot di sini hanya pansos, karena ibaratnya mempertahankan pamor dengan cara seperti ini mereka naik lagi, tapi naik nama mereka malah menjatuhkan mereka. Nah, yang tadinya mereka hanya terjatuh, ini sudah tersungkur. Nah, ini dia. Makanya hati-hati buat Pak Roy Suryo ini dengan CSS-nya ini hati-hati. Karena penilaian itu bukan hanya di pengadilan, tapi dari masyarakat. Ya, masyarakat juga pintar, lebih pintar dari pengadilan. Itu dia. Cuman karena tidak diakui aja masyarakat tentang kepintarannya. Ya, jadi kalau dilihat dari tarot di sini, buat Roy Suryo ini, yang penting dia selalu ibaratnya berdoa kepada Tuhan untuk meminta pengampunan. Ini yang terlihat jelas dari tarot. Ya, karena apa? Tindakan dia ini membahayakan untuk diri dia sendiri. Tapi dari sisi kartu tarot, apakah ada poin dari perkara ini akan minta maafnya seorang tim dari Roy Suryo, apa tetap berkekang untuk proses menyatakan biasanya Pak Jokowi harus jelas? Gimana? Kalau dilihat di sini, ini udah kalah malu. Ya, mereka sebenarnya mau minta maaf. Ini jelas terlihat. Tapi karena keadaan lah, mereka ini nggak bisa apa-apa. Itu dia. Otomatis mereka mempertahankannya dengan tetap membela diri. Nah, makanya kalau dilihat dari tarot di sini, tim Roy Suryo sendiri nanti tidak akan meminta maaf. Tapi mengikuti jalur, tapi tetap jalur itu nanti dibongkar sana, bongkar sini, bongkar sana, bongkar sini, tetap. Nah, nanti ini kasusnya pun jadi nanti lama-lama hilang. Ini bahaya sekali, ini terlihat jelas dari tarot. Itu dia. Hilang karena apa? Apa karena menyebar ada perkara yang lebih besar apa gimana? Hilangnya di sini, dalam arti kata hilangnya di sini, orang tidak akan mengikuti lagi. Ya, jadi beritanya pun tidak up lagi. Jadi karena manusia-manusia yang melihat ini bahwa ini perkara ibaratnya nggak penting, orang-orang yang akan menghilangkannya. Orang-orang nggak akan pernah menggubrisnya lagi. Nah, itu dia. Ini yang terlihat jelas dari tarot saya. Jelasan dari sisi kartu tarot, tetap akan ada ya orang pakai baju oranye. Oh, jelas. Kalau dilihat dari tarot sini akan terjadi. Ya, ini akan terjadi pengambilan keputusan. Karena berdasarkan kalau dilihat dari tarot saya di sini, ini masalah harga diri, masalah kekuatan hukum. Nah, makanya nanti orang-orang yang ibaratnya mana yang benar, mana yang salah, ini akan terbukti dengan berjalannya waktu. Oke, untuk tutup closing, untuk semua yang dibuka di kartu tarot cuma hanya prediksi. Akankah benang merah terjadi sesuatu yang fatal? Kalau dilihat dari tarot di sini, ada satu titik perdamaian ya. Ini terlihat jelas ada satu titik perdamaian yang nantinya akan terjadi yang kata salah paham, hilaf, ya. Ini yang terlihat jelas dari tarot. Tapi bagaimanapun pesan tarot di sini, siapa yang salah harus benar-benar dihukum, siapa yang benar yang harus tetap dibela. Jadi kembali lagi ke manusianya masing-masing. Oke.